Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para narasumber, Dr. Zul, Mas Nur Rahman Urip, senang bisa ketemu lagi di forum ini dan juga teman-teman yang hadir di sini. Saya tertarik dengan atau menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Nur Rahman Urip tentang perlunya damage recovery. Karena ini penting, karena damage recovery itu berarti harus didahului dengan yang namanya damage assessment, atau menaksir kerusakan yang terjadi seperti apa, lalu menyusun recovery lah. Akhirnya perlunya ada yang namanya creative destruction. Jadi penting di dalam melihat 3 tahapan ini dengan melihat latar belakang sampai terjadinya amandemen keempat dari UUD 45. Jadi gambaran dari Pak Nur Rahman tadi sudah cukup komprehensif sebetulnya di dalam melihat persoalan ini. Yang saya mungkin tambahkan adalah seluruh elemen-elemen pergerakan atau yang dalam saya sebut oposisi di luar pagar ini ya, sering larut di dalam apa yang disebut VUCA. Jadi kita ini sekarang menghadapi VUCA, itu adalah volatile atau pergolakan, kekisruan, kekacauan, lalu U-nya itu adalah uncertainty, ketidakpastian. Nah, lalu C itu complexity, kompleks masalahnya itu. Dan terakhir adalah ambiguity, keserbamenduaan sikap. Nah, kita sering larut dalam VUCA ini, tidak melakukan apa yang harus dilakukan VUCA tandingannya. VUCA dilawan VUCA. Jadi, volatile, pergolakan, kekacauan, kekisruan ini harus dikontra dengan yang namanya visi atau visioner. Ya. Jadi, volatile harus dihadapkan dengan kejelasan visi. Kedua, uncertainty, ketidakpastian, itu harus dihadapi dengan understanding the situation. Jadi memahami atau mengerti apa sesungguhnya yang kita hadapi, situasi ini. Complexity dihadapi dengan, C-nya itu complexity dihadapi dengan kejelasan. Jadi understanding untuk mengkontra tadi ketidakpastian atau uncertainty. C, complexity dihadapi dengan kejelasan. Nah, ambiguity harus serba-menduaan itu harus dihadapi dengan kelincahan atau agility. Nah, apa yang dilakukan saudara Dr. Zul, walaupun ibaratnya ini langkah pribadi, ya, personal, tapi ini punya daya sistemik yang cukup efektif ke depan ini. Karena dia melakukan spirit tadi itu, VUCA melawan VUCA. Jadi volatile itu oleh Dr. Zul sudah dihadapkan dengan visioner, kejelasan visi, dengan pendekatannya dengan tema Undang-Undang Dasar yang kita hadapi adalah UUD 45 palsu. Ya kan? Jadi volatile ini sudah dilakukan Dr. Zul dengan visioner, sikap visioner. Nah, uncertainty itu perlu dihadapkan dengan apa yang tadi saya sebut understanding situation. Nah, saudara Dr. Zul sudah membangun perangkat pendukung setelah melakukan gugatan itu dengan berbagai forum-forum yang sifatnya pencerahan, termasuk hari ini kan gitu. Itu untuk dalam kerangka understanding the situation. Nah, saudara Dr. Nur Rahman Urip, our ambassador kita ini sudah memberi pencerahan tentang apa situasi global yang terkait dengan dampak kerusakan di tingkat nasional sekarang ini. Nah, kompleksitas yang kita hadapi sekarang sebagai muara dari skema kapitalisme global pasca reformasi yang kita tidak kenali bahaya dan ancamannya, membawa akibat atau implikasi sampai hari ini menciptakan kompleksitas. Itu harus dihadapi dengan kejelasan. Kejelasan sikap maupun kejelasan gagasan, kejelasan konsepsi, dan bahkan kalau perlu kejelasan filosofi. Nah, ambiguity, kita lihat kemunafikan, tidak satunya kata dengan perbuatan dan sebagainya. Itu kan
menciptakan ambiguitas. Itu harus dihadapi dengan keligatan dan kelincahan, agility. Gitu. Nah, ini yang saya kira follow up dari tindakan Dr. Jun ini menjadi penting. Nah, kritik saya terhadap kalangan-kalangan pergerakan termasuk yang secara mengkristal menyikapi Undang-Undang Dasar 45 hasil 4 kali amandemen ini adalah sayangnya sekali miskin inspirasi dan miskin tema sebetulnya di dalam mengkontra gerakan ini, karena ini bukan gerakan yang harus dilawan dengan fisik ya, tapi dengan gerakan-gerakan yang sifatnya intelektual, metafisik, yang bukan sekedar mau meruntuhkan seorang raja di sini, tapi mau meruntuhkan kerajaan gitu kan. Karena ini sudah menjadi budaya, sistem yang dibangun dari pasca reformasi yang Undang-Undang 45 ini sekarang ini sudah menjadi budaya. Jadi gerakan kembali ke UUD 45 sebagai kembali ke jati diri bangsa, itu skemanya harus revolusioner, bukan chaos gitu, tapi revolusioner. Nah, yang seringkali kritik gerakan-gerakan ini yang seringkali kejeblos itu adalah tidak pernah belajar dari Dr. Sun Yat-sen, tidak pernah belajar dari Lenin, tidak pernah belajar dari Ayatollah Khomeini, bahwa ada beda antara revolusi dengan putsch. Nah, seringkali kita kejebak namanya putsch. Anda tahu, Dr. Nah, baru yang ke-11 setelah yang 10 kali gagal itu karena benar-benar dengan skema revolusi. Jadi runtuhnya dinasti Manchu itu yang raja terakhirnya last emperor-nya siapa? Kaisar Puyi. Itu udah skemanya jelas secara skematik ya. Jadi akhirnya menjadi republik. Itu sudah satu gerakan yang fundamental gitu, revolusioner gitu kan. Dengan tetap memaki watak Cina gitu. Ayatollah Khomeini, Lenin, terlepas isme-isme di balik itu, etos itu yang harus diinspirasi gitu. Nah, maka dari itu kalau konteks kembali ke 45 sebagaimana tawaran Pak Nur Rahmat tentang apa tadi istilahnya damage recovery itu menarik karena itu di balik itu kita harus melihat kembali kepada spirit dari UUD 45 yang pada dasarnya produk orde proklamasi gitu. Jadi ini bertautnya persenjauhan antara pembukaan UUD 45 dan deklarasi proklamasi ya, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus yang merupakan senjawa itu yang harus dikembalikan karena di dalam UUD 45 itu terutama pembukaan UUD 45 itu blue chip-nya kan Pancasila. Walaupun nggak disebut Pancasila tapi 5 sila itu tergambar di pembukaan UUD 45 khususnya alinea keempat. Jadi blue chip itu yang kita harus kembali ke situ gitu. Nah, itu yang artinya itu kan dulu produk revolusi dengan orang-orang yang komponen-komponen bangsa yang berpikiran revolusioner. Semuanya, nggak hanya Bung Karno, nggak hanya Hatta, tapi sepanitia 9 dan 60 anggota yang dulu awalnya di BPUPK itu semua revolusioner cara pikirnya. Ingin bukan sekedar mau merubah ganti Belanda menjadi kulit sawo matang, tapi ada suatu gerakan yang fundamental di mana kemudian tema dasarnya adalah menjadi republik kan gitu. Nah, itu yang saya kira harus menginspirasi gerakan-gerakan kita. Nah, karena itu gerakan seperti Dr. Jul ini bukan hal yang harus dianggap enteng ini. Karena Bung Karno pernah mengingatkan dulu ketika membedakan antara yang namanya aksi massa atau masalah aksi dengan yang namanya masa aksi yang penuh kesadaran atau dengan bewus politik ya. Itu menurut Bung Karno kalau bewus politik dengan dasar masa aksi, jangankan gerakan jejaring ya, satu orang pun bisa sistemik gitu. Dalam konteks ini kalau kita mau belajar dari pihak lawan dalam konteks skema kapitalisme global, orang seperti Edward Snowden bisa mengacak-acak walaupun bukan di level skema dia merusak ya. Minimal rancang bangun sistem di Pentagon dan CIA itu berubah hanya gara-gara seorang yang namanya Edward Snowden atau Julian Assange 2011 waktu WikiLeaks ya kan, atau Edward Snowden yang belakangan. Tapi intinya nih orang bukan sekedar memblow up atau membocorkan info-info strategis dari Pentagon atau CIA, tapi ada pikiran strategis, ada filosofi, ada konsepsi gitu. Walaupun dia gerakan perorangan itu sistemik gitu. Nah, karena itu gerakan Dr. Jul sangat menginspirasi. Dengan dasar itu tadi, dengan syarat VUCA harus dilawan dengan VUCA.
bukan sekedar reaksioner, gerakan bereaksi tentang keadaan yang sifatnya hilir gitu. Nah, karena itu inti dari konteks damage recovery itu harus didasari 3 tahapan. Karena damage recovery yang dimaksud Pak Nur Rahman tadi baru aspek kedua. Aspek pertamanya adalah damage assessment dulu. Sebetulnya apa yang menjadi dasar kerusakan yang fundamental dari UUD 45 Amandemen 4 kali ini? Pertama. Kedua, dari damage itu tergambar satu kerusakan yang fundamental, baru menyusun damage recovery, baru ide tentang creative destruction. Creative destruction itu dalam konteks cara pikir merubah satu yang bukan sekedar tambal sulam ya, atau yang disebut Ridwan Saidi ketok magic gitu kan, tapi sesuatu yang tata ulang, tapi tidak membangun kekacauan, bahkan justru memunculkan penataan dari kekacauan gitu. Nah itu yang saya kira kita harus menginspirasi apa yang dilakukan Bung Hatta, Bung Karno pada menjelang peralihan dari Jepang ke Indonesia, dengan melihat konstelasi global di belakangnya, lalu punya kontra skema gitu, di dalam menghadapi skema kapitalisme global yang sudah digambarkan dengan sangat bagus dan komprehensif oleh Pak Nur Rahman Urip. Saya kira tambahan saya itu aja Pak Idra, semoga bisa dikembangkan lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.